Dalam PPT ini saya akan membahas beberapa yang akan dibahas. Yang pertama, bab yang akan dibahas yakni pengertian konflik dan hubungan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, konsep dan teori konflik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, menyikapi konflik sosial dalam pendidikan Islam yang akan dibahas selanjutnya di part selanjutnya. Di sini akan membahas tentang konflik. Bagian besarnya adalah konflik. Konflik adalah bagian dari kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan. Seringkali konflik dalam dunia pendidikan disebabkan oleh perbedaan latar belakang, sosial, budaya, ekonomi, dan ideologi. Sebaliknya, melalui penerapan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian, pendidikan sebenarnya memiliki peran strategis dalam mengurangi konflik. Namun, dalam praktiknya, lembaga pendidikan juga sering menjadi tempat perselisihan sosial, baik antara individu maupun kelompok. Konflik dalam pendidikan Islam sering kali dikaitkan dengan masalah sensitif seperti perbedaan madhab, cara memahami ajaran agama, dan tantangan modernitas dan globalisasi. Sangat penting bagi pendidikan Islam untuk tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun generasi yang mampu memahami, mengelola, dan menyelesaikan perselisihan secara konstruktif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, pengertian konflik dan hubungan dalam pendidikan Islam. Konflik berasal dari kata kerja, yakni configure, yang berarti mengalahkan. Konflik didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai perselisihan, pertengkaran, dan percekcokan. Untuk saat ini, konflik pendidikan Islam adalah program pendidikan yang menekankan ajaran agama Islam, nilai-nilai moral, dan ajaran budaya, termasuk memahami Al-Quran, hadis, fikih, hukum Islam, sejarah Islam, dan aspek spiritual lainnya. Jadi, konflik dalam pendidikan adalah situasi yang terjadi karena perbedaan tujuan atau kepentingan baik antar individu maupun antar kelompok yang di dalamnya terdapat suatu permasalahan, percekcokan, atau pertikaian yang terjadi dalam ruang lingkup pendidikan. Konflik sendiri timbul karena disebabkan oleh karakteristik individu ataupun kelompok yang timbul dari interaksi individu atau kelompok seperti perbedaan fisik, adat istiadat, kepercayaan, suku, dan lain-lain. Hanya untuk mencapai tujuannya akan membuat kelompok lain frustasi. Frustasi dapat terjadinya konflik. Dalam pendidikan Islam, konflik tidak dapat dihindari dan dapat terjadi antar siswa, pendidik, dan pihak sekolah atau masyarakat. Konflik dapat terjadi karena berbagai alasan seperti perbedaan dalam kepercayaan agama atau budaya, atau masalah lain dalam proses pembelajaran. Manajemen konflik dalam pendidikan Islam sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Permusuhan, perpecahan, dan persaingan yang tidak sehat adalah beberapa efek buruk dari konflik yang tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan untuk menangani konflik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu fondasi utama dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan Islam. Musyawarah dapat menjadi kunci kesuksesan dalam manajemen konflik. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi merupakan kunci utama dalam mengatasi konflik. Komunikasi dapat membantu menciptakan keterbukaan informasi sehingga semua pihak dapat bekerja sesuai dengan topiknya masing-masing atau tupoksinya masing-masing. Yang ketiga, ada selesaikan konflik. Selesaikan konflik pada tahap laten. Konflik harus diselesaikan ketika masih ada perbedaan. Yang terakhir, gunakan metode win-win solution. Metode win-win solution adalah metode yang mengutamakan kompromi melalui problem solving. Hubungan dalam pendidikan Islam merujuk pada interaksi yang terjalin antar individu, baik itu pendidik, peserta didik, maupun masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan Islam. Menurut Abuddin Nata dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Perspektif Modernisasi, hubungan dalam pendidikan Islam melibatkan aspek spiritual, emosional, dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif dan bernilai ibadah. Dalam pendidikan Islam, hubungan didefinisikan sebagai interaksi yang terjadi antar setiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Dalam Islam, hubungan ini tidak hanya bersifat horizontal antara manusia, tetapi juga vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik dan penuh berkat. Menurut Abu Dinata dalam pendidikan Islam dalam perspektif modernisasi,
Hubungan dalam pendidikan Islam didasarkan pada nilai ukhuwah Islamiyah, toleransi dan saling menghormati. Hubungan ini melibatkan 3 elemen utama dalam pendidikan, yakni pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Setiap elemen memiliki tanggung jawab untuk hubungan yang baik demi menciptakan sinergi yang mendukung keberhasilan proses pendidikan. Pendidikan Islam menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Selain itu, konflik jika dikelola dengan baik dapat menjadi cara meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yakni ada konsep dan teori konflik dalam pendidikan. Teori konflik dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori identitas. Yang kedua, teori hubungan. Yang ketiga, teori kebutuhan manusia. Dan yang keempat, yakni teori manajemen konflik. Apa itu teori identitas? Teori identitas yakni menyatakan bahwa konflik muncul ketika identitas individu atau kelompok terancam. Hal ini seringkali berakar dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Yang kedua ada teori hubungan. Masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia ini menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak dipenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Yang terakhir ada teori manajemen konflik, menggambarkan bagaimana konflik dapat dikelola untuk mencapai hasil yang positif. Dalam konteks ini, pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengelola konflik untuk meningkatkan kinerja. Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi berbeda dengan kondisi sebelumnya. Konflik, menurut seorang filsuf termuka bernama Aristoteles, disebut sebagai zoopolitication yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Menurut Kartini, konflik ada positif, negatif, dan netral. Negatif diartikan sebagai sifat-sifat animalistik, kebuasan, kekerasan, barbarisme, destruksi atau pengerusakan, penghancuran, irasionalisme tanpa kontrol emosional, hura-hura, pemogokan dan perang. Pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa petualangan, hal-hal yang baru, inovasi, pembersihan, pemurnian, pembaharuan, penerangan batin, kreasi, pertumbuhan, perkembangan, rasionalitas yang dialektis, mawas diri, dan perubahan. Sedangkan dalam pengertian netral, konflik diartikan sebagai akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat berbeda dan tujuan hidup yang sama. Tokoh-tokoh teori konflik terbagi ke dalam 2 fase, yakni tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi modern. Adapun tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Polybus. Polybus lahir pada tahun 167 SM sebelum Masehi. Teori konflik yang dikemukakan oleh Polybus bertolak dari keinginan kemanusiaan membentuk suatu komunitas, sehingga teori konflik yang dikemukakan Polybus diformulasikan sebagai berikut, yakni monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasaan tunggal adalah kekuasaan terkuat yang merupakan bentuk pertama komunitas manusia. Transisi dari sistem pemerintahan penguasa tunggal yang didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan, kingship atau disebut dengan negara dalam sebuah kerajaan, kepada kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan wewenang yang sah. Yang kedua ada Ibnu Khaldun, dilahirkan di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun adalah nama lengkapnya. Ibnu Khaldun adalah seorang sosiologi yang luar biasa. Hal ini didasarkan pada pernyataan tentang beberapa prinsip dasar untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa sejarah. Prinsip yang sama juga dijumpai dalam analisis Ibnu Khaldun terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara. Yang ketiga ada Thomas Hobbes. Teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes adalah bahwa pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan sebagai berikut. Pada tingkatan pertama, manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa. Artinya, rasa ingin berkuasa akan berhenti bila mana sudah masuk liang kubur. Hal ini terwujud dalam 2 hal, seorang raja dan problematikanya, karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan.
Konsep konflik dalam pendidikan Islam adalah fenomena yang tidak dapat dihindari yang muncul karena perbedaan tujuan, kepentingan, dan interaksi antar individu atau kelompok. Konflik dalam lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren yang seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Konflik dalam pendidikan Islam adalah fenomena yang kompleks, sering muncul sebagai hasil dari perbedaan tujuan, nilai, dan kepentingan antar individu atau kelompok. Konflik ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari konflik antar siswa dan guru hingga konflik antar lembaga pendidikan masyarakat. Menurut Suyatno dalam bukunya Manajemen Pendidikan Islam, konflik didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih yang dapat menyebarkan ketegangan atau pertentangan. Selanjutnya kita beralih menyikapi konflik sosial. Mengatasi konflik memerlukan 3 tahapan: perencanaan, analisis konflik, evaluasi konflik, dan pemecahan konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik di dalam organisasi atau lembaga pendidikan Islam tidak dapat dielakkan, namun konflik ini dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dalam pendidikan Islam, konflik sosial adalah situasi ketegangan atau perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan nilai, budaya, keyakinan, atau kepentingan dalam komunitas pendidikan. Konflik ini dapat terjadi antara siswa dan guru, antara komunitas sekolah dan masyarakatnya. Dalam Islam, penyelesaian konflik ditekankan pada metode damai dan diskusi didasarkan pada prinsip-prinsip akhlakul karimah, di antaranya yakni menggunakan prinsip islah atau rekonsiliasi. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Yang kedua, pendidikan akhlak untuk menjaga konflik. Penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan akhlak merupakan langkah preventif dalam mengelola konflik. Yang ketiga, ada penerapan pendidikan multikultural berbasis Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan penghargaan terhadap keberagaman membantu mencegah konflik. Pendidikan Islam multikultural menekankan pengakuan terhadap perbedaan dan menciptakan harmoni di lingkungan sekolah. Yang terakhir, ada dialog sebagai solusi konflik. Dalam pendidikan Islam, dialog digunakan untuk mengurangi ketegangan dan mencapai solusi damai. Pendidik dapat memfasilitasi diskusi yang terbuka, mendorong siswa untuk memahami perspektif yang berbeda dan menyelesaikan konflik secara kolektif. Penyebab konflik dalam pendidikan Islam diantaranya yang pertama, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan dan kepentingan antara individu atau kelompok dalam lembaga pendidikan sering menyebabkan konflik. Misalnya persaingan untuk jabatan atau kekuasaan dapat menimbulkan ketegangan di antara pengurus atau staf. Yang kedua, kompleksitas organisasi. Kompleksitas struktur dan komunikasi dalam organisasi pendidikan yang besar dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga, faktor psikologis dan budaya. Faktor psikologis seperti kecemburuan atau prasangka serta perbedaan budaya antara anggota lembaga pendidikan dapat menyebabkan konflik. Ketidakjelasan dalam pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan mempengaruhi hal ini. Mengatasi konflik memerlukan 3 tahapan: perencanaan, analisis konflik, evaluasi konflik, dan pemecahan konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik ini dalam organisasi tidak dapat ditekankan, namun konflik ini dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Ada 5 cara untuk mengatasi konflik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, jika kerjasama rendah dan kepuasan diri sendiri tinggi, maka digunakan pemaksaan atau persaingan. 2. Jika ada kerjasama rendah dan kepuasan diri sendiri yang cukup, maka digunakan penghindaran. 3. Jika ada kerjasama dan kepuasan diri sendiri yang cukup, maka digunakan penghindaran. Jika ada kerjasama dan kepuasan diri sendiri seimbang, maka dilakukan kompromi. Jika kerjasama tinggi dan kepuasan diri sendiri tinggi, maka gunakan kolaboratif. Yang terakhir, jika kerjasama tinggi, kepuasan diri sendiri rendah, maka gunakan penghalusan. Munculnya konflik biasanya diawali dengan munculnya bibit-bibit konflik. Sehubungan dengan itu, pemimpin baik formal maupun informal bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan sumber-sumber dan tipe-tipe konflik tersebut sedini mungkin, serta menganalisis akibat-akibat yang mungkin timbul. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerjanya